Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang prakarya dan kewirausahaan ya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya. Meskipun cuacanya kadang panas, kadang dingin, tetap anak-anak harus menjaga kesehatannya. Nah, materi untuk kajiannya prakarya dan kewirausahaan hari ini yaitu wirausaha produk budidaya unggas petelur. Ya. Di sini menyangkut tentang ketahanan pangan. Ya. Di mana Pak Presiden Joko Widodo meminta pada Menteri Pertahanan kita yaitu Pak Prabowo untuk menangani tentang ketahanan pangan. Ya. Di mana di sini Presiden ingin agar pulau kita yang paling besar yaitu Pulau Kalimantan digunakan untuk budidaya pertaniannya ya. Tetapi karena di sana itu lahannya ternyata lahan gabut, jadi tidak bisa ditanami untuk pertanian dan akan merusak lingkungan, maka ini akan menjadi kontra ya. Jadi banyak yang kontra gitu ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, dari ini maka apa itu sebenarnya ketahanan pangan? Ketahanan pangan itu suatu kondisi di mana setiap individu atau rumah tangga memiliki memiliki akses secara fisik maupun ekonomi terhadap pangan, di mana jumlahnya di sini harus terpenuhi dan aman untuk ya mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Di sini ada 3 pilar utama dalam ketahanan pangan ya. Ada 3 pilar utama untuk ketahanan pangan. Yang pertama di sini ya, harus ada kesediaan pangan yang cukup ya. Kesediaan pangan yang cukup. Jadi nanti seluruh rakyat Indonesia itu makanan yang sehat dan berkualitas. Kemudian yang kedua yaitu distribusi yang aman dan merata. Cukup diproduksi, tetapi kalau tidak dapat didistribusikan, ya itu akan barang itu tidak akan sampai ke konsumen. Jadi distribusinya ini harus lancar. Yang ketiga yaitu konsumsi pangan yang aman dan kecukupan gizi. Tidak hanya makanan saja yang banyak, tetapi harus yang bergizi agar nanti kualitas sumber daya manusia di Indonesia itu menjadi baik ya. Itu merupakan 3 pilar utama. Selanjutnya yaitu sumber pangan itu terdiri dari apa saja, yaitu ada sumber nabati dan ada sumber hewani ya. Sumber pangan nabati dan ada sumber pangan hewani. Ya, kalau nabati berarti dari mana? Dari tumbuhan. Sedangkan kalau hewani itu dari hewan atau binatang. Ya. Nah, di sini penduduk Indonesia itu sangat banyak sekali anak-anak. Ya, kita tahu ya, penduduk Indonesia sangat banyak. Oleh sebab itu, maka perlu adanya pangan yang banyak. Nah, dari mana ini? Kalau didapatkannya
yaitu dengan cara budidaya. Nanti kita akan budidaya yaitu ternak. Ya. Sesuai dengan judul kita ini budidaya unggas petelur, maka nanti kita budidayanya ternak ya, yaitu usaha yang menghasilkan dari peternakan ya. Lebih jelasnya lagi yaitu nanti yang unggas petelur yang akan kita bahas itu. Di sini maka perlu ya membuat budidaya peternakan unggas ini perlu adanya yang pertama perencanaan. Usaha budidaya unggas petelur. Gimana anak-anak? Apakah kalian suka telur? Yang pasti mesti telur itu sangat dibutuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Kalau kita masak nggak punya ikan apa-apa, akhirnya kita makannya sama telur. Nggak apa-apa, itu merupakan makanan yang banyak proteinnya ya, juga untuk kesehatan bagus. Ya, maka oleh sebab itu ternyata peluang bisnis atau peluang usaha untuk budidaya unggas petelur ini sangat banyak, maksudnya masih sangat menjanjikan sekali ya. Oleh sebab itu nanti kalian harus merencanakan dulu. Oh, saya nanti itu buat budidayanya seperti apa. Kamu lihat di sekitar kamu. Oh, orang ini kalau buat bikin ternaknya itu seperti ini. Oh, berarti kamu lihat kelebihan dan kekurangannya. Kalau memang nanti ada kekurangannya, berarti kamu harus mencari gimana nanti kalau saya yang bikin usaha ternak ini nanti biar lebih bagus dari yang lain. Kemudian pemasarannya itu sangat penting sekali anak-anak dalam membuat usaha budidaya unggas petelur ini. Karena kalau kita sudah membuat usahanya tetapi pemasarannya tidak bisa, nanti kita akan kesulitan. Oke. Oleh sebab itu kita harus dulu mengenal unggas petelur. Yang pertama ya, kita harus mengenal unggas petelur. Di sini jenis-jenis unggas petelur. Yang termasuk unggas petelur itu apa saja, anak? Kamu lihat di sekitar kita. Yang termasuk unggas itu apa? Oh, yang termasuk unggas ya, unggas sendiri yaitu hewan yang termasuk dalam burung-burungan ya. Yang ciri-cirinya ya, pertama punya sayap, yang kedua ada bulunya, yang ketiga ada kakinya, dan keempat ada paruhnya. Itu ciri-ciri dari unggas ya. Dilihat di sekitar kita. Oh, yang termasuk unggas itu apa saja?
Ya, itu produk dari budidaya unggas petelur. Nah, yang terakhir yaitu yang ketiga, kita harus mensyukuri keberagaman unggas budidaya unggas telur dan wirausaha unggas petelur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, jadi ini kita harus selalu bersyukur. Kita dikasih beraneka ragam ya, makanan dan beraneka ragam sumber daya alam yang ada di Indonesia ini. Kita tetap harus bersyukur sama Allah. Ya, nanti ini saya beri tugas kelebihan dan kekurangan dari jenis protein ya. Ya, jadi nanti kalian bisa menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari protein nabati dan protein hewani. Ya, selamat mengerjakan dan saya akhiri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat.